Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Tampil cantik putih sempurna, pakailah Anzora seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri yang pura-pura sayang terhadap suami padahal selingkuh. Ini kan mengerikan ya. Nah, lalu hal apa saja yang harus kita pahami agar kita lama-lama itu tahu bahwa pasangan kita hanya pura-pura mencintai kita. Kalau sekedar pura-pura saja itu masih dimaklumi, tapi ketika diembel-embel ditambah lagi dengan kepura-puraan cinta tapi selingkuh, ini kan sangat-sangat menyakitkan. Makanya di sini kita akan cari tahu apa saja yang bisa dibedakan ya. Namun saya percaya sahabat semua tidak mengalami ini. Ini hanya sekedar cerita buat kita semua ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tetap bisa berbagi dan bertemu bersama Kang Kumis di setiap harinya ya. Yang pertama adalah ia akan selalu terlihat baik, nurut, walaupun pada dasarnya terpaksa. Nah, nilai-nilai terpaksa ini, bentuk-bentuk keterpaksaan ini pada akhirnya nanti sahabat semua akan tahu apa sih yang bisa membedakan antara betul-betul ikhlas dan terpaksa. Ini kita akan bahas lagi satu persatu ya. Nanti Anda akan paham. Ini yang pertama. Jadi keterpaksaan ini akan muncul nanti, akan terlihat oleh sahabat semua. Lalu yang kedua adalah pura-pura perhatian. Pura-pura perhatian ini juga nanti akan diketahui ya. Kepura-puraannya ini sebetulnya apa sih yang terlihat pura-pura supaya bisa dibedakan ini pura-pura dan ini asli. Lalu kemudian yang ketiga, ini adalah hal yang bisa membedakan bahwa selama ini apa yang ia lakukan ini memang tidak setulus hati dengan pasangan, yaitu dia akan terlihat baik, terlihat manis, terlihat lebih manja, terlihat lebih penurut pada saat dia ada maunya. Nah, ini akan terlihat ketika mohon maaf ya, mungkin bukan banyak di antara sahabat Kang Kumis yang sudah pernah merasa termakan dengan kata-kata manis ya. Karena biasanya ketika seseorang memiliki maksud-maksud tertentu, dia akan keluarkan hal-hal yang bersifat manis dan menarik, yang pada akhirnya justru itu pahit dan tidak menyenangkan ya ketika kita terbawa oleh arus tersebut ya. Mohon maaf, nggak ada orang, mohon maaf, ketika seseorang ingin menipu seseorang, maka dia akan berbuat atau melakukan hal-hal yang tampak manis walaupun pada akhirnya pahit ini. Nah, ketika kita terbawa arus itu, pahitlah yang akan kita rasakan. Nah, makanya ketika ini juga sama juga bagaimana kita menyikapi kepura-puraan atau mencari tahu tentang kepura-puraan yang terjadi pada pasangan kita umpamanya. Lalu kemudian yang keempat adalah dia tetap tidak tulus pada saat membantu. Nah, ketidaktulusan ini akan terlihat dari gerak-geriknya. Ketika orang tidak tulus, ini gerak-geriknya kaku, ya, raut mukanya tidak cerah. Jadi rasa ketidakikhlasan dalam membantu ini akan terlihat dalam gerak-gerik dan juga raut muka. Ketika orang membantu dengan ikhlas, ini raut mukanya ceria, lalu kemudian langkahnya enteng, ya, bekerja normal lah. Artinya biasanya ketika tidak ikhlas, apa yang dilakukan ini ada kode tersendiri, yaitu dia akan melakukan hal-hal yang bisa menandakan bahwa itu tidak ikhlas. Misalnya meletakkan barang seenaknya, ya. Ini dari suaranya, suara jatuhnya barang ini menggambarkan bahwa seseorang bisa jadi pada saat itu sedang tidak ikhlas, ya. Lalu yang kelima, dia tidak bisa menjaga perasaan suami. Ya, seseorang ini tidak mampu menjaga perasaan suami. Entah itu dia sedang berada di tempat umum atau di mana, dia akan bicara seenaknya tanpa berpikir bagaimana perasaan si suami. Ya, tapi dia berpikir dia bahagia karena bisa mengeluarkan isi hatinya di hadapan suami. Ini banyak hal yang bisa dibedakan. Jadi ketika seseorang pura-pura menyayangi, ini akan terlihat bedanya. Ya. Lalu yang keenam, katanya sayang, katanya cinta, ya, tapi banyak fakta yang berbeda yang setelah perjalanan waktu dalam kehidupan
rumah tangga sahabat semua. Jadi di depan Anda atau di depan suami, ya di depan suami, ini orang akan selalu terlihat merasa serba menyenangkan. Tapi pada akhirnya nanti suatu saat atau secara perlahan, fakta yang Anda rasakan berbeda dengan apa yang ia katakan. Yang ketujuh, yaitu tidak adanya rasa khawatir saat suami sedang dalam keadaan membutuhkan bantuan si istri. Ya, perhatian si istri, misalnya mendengar kabar bahwa si suami kenapa atau mendengar kabar si suami sakit, dia akan terlihat santai seperti tidak ada masalah. Inilah 7 hal yang menggambarkan bisa jadi seseorang ini hanya pura-pura menyayangi pasangan atau berpura-pura mencintai pasangan, padahal dia selingkuh. Selingkuh di sini adalah selingkuh tentang fakta yang ada dengan kata-kata yang diucapkan. Maksudnya seperti itu. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampil cantik putih sempurna, pakailah Anzura seperti saya.